Di balik hijaunya hutan tropis Indonesia, terdapat sebuah pohon yang semakin dikenal dunia. Namanya kratom. Daunnya hijau pekat, tumbuh subur di tepian sungai dan lahan lembab, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan sejak ratusan tahun lalu. Perjalanan kratom dimulai dari bibit kecil. Para petani memilih tanah yang gembur dan kaya nutrisi, lalu menanamnya dengan hati-hati. Dalam waktu beberapa tahun, pohon kratom tumbuh menjulang. Daunnya lebar dan rimbun, siap dipanen. Tidak ada musim besar. Hampir semua proses dilakukan dengan cara tradisional. Ketika daun mencapai usia matang, petani memetik satu persatu dengan tangan, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering. Dari sinilah dimulai cerita panjang kratom. Penelitian internasional seperti yang dipublikasikan di Journal of Medicinal Chemistry dan Drug and Alcohol Dependence mengungkap bahwa daun kratom mengandung lebih dari 40 jenis alkaloid alami. Senyawa utama mitraginin menjadi fokus penelitian karena efeknya pada sistem saraf yang dapat memberikan rasa tenang, mengurangi rasa lelah, dan pada dosis tertentu membantu fokus. Di Kalimantan Barat, khususnya sepanjang aliran Sungai Kapuas, masyarakat lokal memetik daun kratom secara manual. Daunnya kemudian dijemur di bawah matahari hingga kering. Tradisi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan tercatat dalam beberapa catatan etnobotani. Penelitian Universitas Tanjung Pura dan LIPI menegaskan bahwa konsumsi kratom secara tradisional umumnya berbentuk seduhan daun atau teh untuk menambah stamina saat bekerja di kebun dan sungai. Para pakar etnobotani Indonesia percaya bahwa kratom bisa menjadi contoh nyata integrasi antara tradisi dan sains. Dengan regulasi yang jelas, sertifikasi kualitas, dan penelitian ilmiah yang mendalam, kratom berpotensi menjadi komoditas herbal internasional yang mendukung ekonomi lokal tanpa merusak hutan. Jawabannya ada di tangan kita. Penelitian dari Pusat Penelitian Hutan Tropis ITO dan WWF Indonesia menunjukkan bahwa kratom tumbuh alami di daerah rawa dan tepi sungai. Jika hutan rusak atau sungai tercemar, maka habitat kratom akan hilang. Menjaga sungai, hutan, dan tradisi masyarakat lokal berarti menjaga keberlanjutan kratom. Seperti kata para peneliti, pelestarian alam bukan hanya untuk tanaman ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Daun-daun kering ini digiling menjadi serbuk halus atau diseduh menjadi teh. Bagi masyarakat lokal, kratom bukan sekadar tanaman, melainkan bagian dari tradisi. Mereka menggunakannya untuk menjaga stamina saat bekerja, meredakan pegal setelah seharian di ladang, dan membantu tubuh tetap bugar. Riset modern mulai mengungkap potensi kratom. Kandungan alaminya memiliki efek yang dapat memberikan rasa tenang, membantu mengurangi rasa lelah, dan pada beberapa orang bahkan membantu fokus dan semangat beraktivitas. Di luar negeri, kratom juga diteliti sebagai alternatif herbal dalam mendukung kualitas hidup orang-orang yang sedang mencari cara alami untuk mengurangi ketergantungan obat sintetis. Namun, penting untuk diingat, kratom bukanlah tanaman ajaib yang bisa digunakan sembarangan. Penggunaan yang bertanggung jawab, didukung riset, serta pengawasan adalah kunci agar manfaat kratom benar-benar bisa dirasakan tanpa risiko. Di balik setiap helai daun kratom, ada kerja keras petani. Ada harapan akan masa depan yang lebih hijau, lebih sehat, dan berkelanjutan. Dari penanaman sederhana di tepian sungai hingga menjadi bahan herbal yang dikenal di berbagai belahan dunia, kratom adalah kisah tentang alam, manusia, dan manfaat yang menyatukan keduanya. Inilah perjalanan kratom, dari tanah untuk kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini di nadibumi_tv. Jangan lupa untuk klik like kalau kamu suka dengan konten ini, subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu supaya semakin banyak yang tahu. Sampai jumpa di konten berikutnya.